reformasi, berjuang Pancasila beraksi, bertugas jaga demokrasi, dengan rekan kita awasi. Sukseskan pemilu, berdasarkan undang-undang. Sukseskan pemilu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Bawaslu Kota Makassar, bagaimana kabar tak pada pagi hari ini? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Senang sekali saya Deng Lula menyapa Anda pada pagi hari ini pada podcast Bawaslu Kota Makassar. Sahabat Bawaslu Kota Makassar, podcast kita pada pagi hari ini akan membahas tentang tugas dan fungsi Bawaslu Kota Makassar sebagai penyelenggara pemilu. Untuk itu tim kami, tim podcast Bawaslu Kota Makassar telah menghadirkan dua narasumber yang kapabel di tugasnya masing-masing, yang merupakan anggota Bawaslu Kota Makassar, yaitu Bapak Ahmad Ahsanul Fadil SIP dan Bapak Rizal Suaib SIP. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak. Selamat pagi. Bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah sehat walafiat. Terima kasih Pak telah datang dari podcast. Sebagaimana kita ketahui, Bapak Ahsan dan Bapak Suaib, Bapak Rizal Suaib adalah anggota Bawaslu Kota Makassar periode 2023 sampai dengan 2028 yang barusan dilantik bulan Agustus kemarin Pak. Begini Pak, masih banyak di luar sana masyarakat umum, sahabat Bawaslu Kota Makassar yang belum mengenal Bapak secara lebih dekat. Untuk itu kami mempersilakan Bapak menceritakan profil singkat Bapak dan Bapak sebagai apa di Bawaslu Kota Makassar. Pak Rizal. Ya, terima kasih Ibu Ita. Ya, saya Rizal Suaib. Latar belakang saya sebelum menjadi anggota Bawaslu Kota Makassar periode 2023-2028 adalah seorang peneliti dari Metadata Institute Makassar. Dan terkait saya menjadi menjadi salah satu dari 5 komisioner Bawaslu Kota Makassar itu semacam momentum sejarah lah, karena saya sebelum menjadi bagian dari komisioner Bawaslu Kota Makassar itu sering dan pernah terlibat terkait dengan demokrasi dan kepemiluan, mulai dari tahun 99 sebagai pemantau pemilu Anfrel, kemudian tahun 2004 itu bersama teman-teman Koalisi Ormas Pemantau Pemilu yang didanai Setro itu mengelola pemantau pemilu di Sulawesi Selatan. Kemudian tahun 2005 menjadi pemantau pemilu pilkada di Kabupaten Goa. 2006 itu bersama Lembaga Studi Kebijakan Publik yang juga didanai oleh Setro itu terlibat di dalam proses pemilihan gubernur pertama di Sulawesi Barat. Setelah itu kemudian aktif menulis terkait demokrasi dan kepemiluan, juga menjadi narasumber, dan 5 tahun lalu itu diamanahkan menjadi satu dari 10 orang timsel Bawaslu di Sulawesi Selatan. Nah, tahun ini mungkin ya itulah momentum sejarahnya, kemudian dipercaya atau diamanatkan menjadi satu dari 5 komisioner Bawaslu Kota Makassar. Terima kasih. Ya, terima kasih Ibu Ita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat Bawaslu Kota Makassar. Ya, saya Ahmad Ahsanul Fadil. Saat ini diamanahkan sama teman-teman di Bawaslu Kota Makassar untuk mengampu divisi SDMO Diklat, Sumber Daya Manusia, Organisasi Pendidikan dan Pelatihan. Sebelum saya di Bawaslu Kota Makassar ini, sebelumnya saya pernah Panwascam. Dulu masih Panwaslu Kecamatan di salah satu kecamatan di Kota Makassar, tepatnya Kecamatan Bontoala. Di akhir tahun 2017
sampai pada pelaksanaan pemilu di 2019 kemarin. Terus setelah itu pengalaman pertama kali persoalan pemilu pada saat itu. Selanjutnya di tahun 2020 saya masuk lagi di Panwascam di Kecamatan Bontoala, itu diberi amanah sama teman-teman Panwascam saat itu sebagai ketua Panwascam di Kecamatan Bontoala tahun 2020 pada pilkada di tahun 2020 tersebut. Dan saat ini sebelum saya di Bawaslu Kota Makassar, tepat di 2022 yang lalu ya, itu kembali masuk di Panwascam sebelum masuk tahapan pendaftaran di Bawaslu Kota Makassar. Nah, pertengahan itu perjalanannya saya ya rezeki lah kalau bicara tentang itu untuk masuk di Bawaslu Kota Makassar. Nah, itu barangkali kalau soal pengalaman di kepemiluan. Kalau keseharian sih saya di pondok pesantren, lebih tepatnya di sana mengajar, membina, dan ya lebih banyak bergelut dengan santri lah, bukan santriwati tapi ya itu saja barangkali Bu Ita kalau mengenai. Berarti Bapak berdua ini memang tidak asing dalam hal kepemiluan atau selalu terlibat dalam penyelenggaraan pemilu di Kota Makassar ini. Begini Pak, kalau boleh saya tahu alasan atau motivasi Bapak untuk menjadi bagian dari penyelenggara pemilu khususnya di Bawaslu Kota Makassar. Ya, motivasinya karena bisa jadi pertama karena background studi ya, karena anak ilmu sosial dan ilmu politik, maka apa istilahnya semacam apa ya, semacam jalur langsung untuk kemudian mau terlibat untuk mengawal kepemiluan di Indonesia, khususnya di Kota Makassar. Jadi istilahnya motivasi itu pertama karena berangkat dari studi ilmu sosial dan ilmu politiknya, juga berkaitan dengan pengalaman dan praktek-praktek kepemiluan selama ini yang saya alami. Jadi mungkin dua hal itu yang kemudian bisa menjadi motivasi untuk juga mau terlibat langsung sebagai bagian dari penyelenggara pemilu. Saya pikir seperti itu, Daeng Lula. Kalau Pak Ahsan? Ya, kalau bicara motivasi sih, saya kan dari beberapa tahun kemarin itu saya malah teringat di awal pertama kali saya mau masuk Panwascam itu, saya betul-betul karena memang rasa ingin tahu terhadap bagaimana sih pemilu itu. Pernah sih di tahun 2013 itu jadi pemantau. Dan pada saat itu saya malah melihat beberapa hal yang menurut saya kan backgroundnya pesantren nih, melihat loh ini kok tidak sesuai dengan apa yang saya pahami, apa yang menjadi ideologi kami di pondok pesantren gitu. Nah dari situ saya mulai ada ketertarikan untuk terjun di wilayah, di persoalan-persoalan politik lah bahasanya. Pada saat itu kan kita kalau bahasa di Kota Makassar itu politik itu lebih kepada bahasa yang kurang baik begitu. Kayak saya sering di warkop begitu. Saya kalau di warkop biasanya tuh orang bilang ina politiki kayak ini gitu. Ini saya dipolitiki. Berarti ini makna negatif terhadap politik ini yang membuat saya sedikit apa ya sebenarnya. Akhirnya karena dari SD sampai SMA saya di pesantren, kuliahnya masuk, saya ambil ini, mencoba untuk mempelajari tentang bagaimana politik itu. Nah, makanya kalau berbicara tentang motivasi, saya lebih kepada rasa keingintahuan itu dulu di awal. Bagaimana pemilu itu sebenarnya, bagaimana proses itu. Apalagi melihat kecurangan-kecurangan, saya mau jadi penyelenggara, saya masih bingung dulu mana KPU, apa itu Bawaslu, saya enggak ngerti. Apalagi dulu masih Panwaslu ya kalau enggak salah namanya. Terus di situ barangkali berangkat dari situ rasa keingintahuan dan melihat apa yang terjadi, ada perasaan dalam hati bahwa ini kok enggak sesuai gitu. Makanya saya, kalau bahasanya kita itu dalam hati lah, ini muncul dari dalam hati, ingin
ingin menerapkan atau melakukan pengawasan, melaksanakan penyelenggaraan pemilihan umum ini yang menurut pandangan saya selama berpondok di pesantren itu ya bagaimana yang baik menurut apa yang pernah diajarkan oleh guru-guru saya. Mungkin itu saja, Daeng Lula. Iya. Kalau dilihat memang Pak, keduanya memang punya motivasi yang berbeda, tetapi intinya yaitu membuat penyelenggaraan pemilu lebih baik ke depan. Ya kira-kira seperti itu ya. Begini Pak, kan kalau kita hitung ini sekarang sudah ada kira-kira sebulan ya Bapak menjadi anggota Bawaslu di Kota Makassar ini. Kira-kira Pak, dinamika yang terjadi selama sebulan ini baik buruknya sebagai anggota Bawaslu Kota Makassar. Ya, terima kasih Daeng Lula. Ya jelas sebagai satu organisasi Bawaslu juga tidak bisa lepas dari yang namanya proses atau dinamika di dalam berinteraksi para komisionernya, para anggotanya dan dengan juga relasi dengan staf yang mendukung. Tapi saya tidak mau menyebut itu sebagai sebuah kelemahan atau kelebihan, tetapi lebih pada persoalan memang ada kompleksitas masalah karena berangkat dari mungkin terkait dengan cara berpikir individu-individu dari 5 komisioner yang berbeda awalnya, tetapi saya yakin bahwa kami menuju satu atau ujung dari titik yang sama, yaitu memastikan betul bahwa demokrasi Indonesia dan itu dimulai di Kota Makassar itu berjalan pada tracknya, pada apa yang dibayangkan di dalam undang-undang kepemiluan dan juga kemudian dari Perbawaslu sendiri terkait memastikan betul pemilu itu berlangsung secara jujur dan adil dan bersifat luber dan rahasia kan. Itu saya pikir itu. Pak Aksan? Ya, 1 bulan ya. Kalau mengenai apa yang saya alami saya kan mengampu SDMO dan juga pendidikan dan pelatihan. Nah kalau saya sebenarnya termasuk orang yang paling beruntung karena masuk di tataran Bawaslu Kota Makassar ini pada saat saya ingin memulai, saya mau memulai dari mana itu sudah ada yang banyak yang terlaksana gitu. Sudah banyak hal yang menurut yang kalau berbicara tentang visi misi dan apa hal yang ingin saya capai, apa capaian-capaian dalam proses pengembangan di di Bawaslu Kota Makassar ini menyangkut mulai dari staf sampai kepada Pak Kasubag dan Kepala Sekretariat, turun lagi ke bawah ke Panwascam, PKD, dan nanti pada akhirnya ini sudah ada penataan yang telah terjadi. Ini sisa begini. Saya selalu menyampaikan prinsip seperti ini ketika saya sering berduduk bersama teman-teman di Bawaslu, bahwa ini sudah banyak hal yang baik. Sudah banyak hal yang baik yang ada di Bawaslu Kota Makassar. Penataan baik itu dari segi administratif, secara organisasi. Nah, cuman apa yang menjadi baik ini saya berharap ke depan ini jauh lebih baik lagi gitu. Terus saya juga punya prinsip bahwa ketika ada yang tidak baik itu bukan berarti kita mau langsung menjudge atau mau seperti apa, tapi ini bagaimana caranya kita bisa memperbaiki. Nah, di Bawaslu juga ini sudah ada tradisi-tradisi, ini yang saya juga senang karena model struktural bahwa ini secara administratif, secara kepemimpinan teman-teman di Bawaslu ini, kalau istilah kami di organisasi itu terpimpin, mereka tertata dan memang memiliki tradisi kekeluargaan. Tradisi kekeluargaan yang dirawat inilah yang membuat saya semakin nyaman itu berada di sini, dan saya enak juga bekerjanya. Makanya ada beberapa hal yang akan saya lakukan ke depan untuk bagaimana mengembangkan kapasitas teman-teman di bawah. Mungkin ini salah satunya, saya bekerja sama dengan Bapak Rizal untuk bagaimana caranya podcast ini menjadi salah satu bahan tempat wadah bagi teman-teman di Panwaslu Kecamatan, teman-teman staf dan orang-orang yang kami anggap dibutuhkan pengetahuannya untuk disampaikan kepada masyarakat. Itu
untuk bagaimana mengembangkan pengetahuan-pengetahuan itu. Nah, tradisi-tradisi yang saya maksud tadi mengenai kekeluargaan ini sudah sesuai sejalan. Saya masuk di sini tuh, dan bahkan sebelum masih di Panwascam, saya selalu berharap bahwa tradisi-tradisi yang baik, apalagi secara kekeluargaan, meskipun normatif tetap pada wilayah kekeluargaan, itu tetap dijaga. Lalu kita bagaimana melihat regulasi, karena kita kan di Bawaslu diatur oleh undang-undang nih, peraturan. Maka dari itu kita ambil nih tradisi itu, kita ambil hal yang baik itu, lalu kita terapkan. Ini yang selalu saya sampaikan ke teman-teman, karena guru saya, kiai saya di pesantren itu selalu berpesan, al-muhafazatu ala qadimis sholih wal aqdu bil jadidil aslah, mempertahankan nilai-nilai tradisi lama yang baik dan mengambil tradisi baru yang lebih baik. Ini yang sudah ada di Bawaslu Kota Makassar. Ini sangat sesuai dengan apa yang sebenarnya menjadi cita-cita saya. Jadi saya sebenarnya agak beruntung gitu masuk di Bawaslu Kota Makassar. Semua penataan sudah baik, dan sisa bagaimana mengembangkan yang jauh lebih baik lagi, begitu barangkali. Ya Pak, selanjutnya ini ada pertanyaan langkah dan strategi dalam mensukseskan pemilu dan pilkada tahun 2024 sesuai dengan divisi yang Bapak pimpin. Ya, terima kasih Deng Lula. Saya itu diamanahkan sebagai koordinator divisi pencegahan, partisipasi masyarakat dan hubungan masyarakat. Nah, terkait hal itu, maka dari sisi pencegahan itu kami ingin memastikan betul bahwa sejauh mana proses-proses yang misalnya mengarah ke, misalnya mengambil contoh misalnya mengarah ke persoalan sengketa hasil, itu kalau bisa kita upayakan betul tidak terjadi. Maka misalnya kami itu punya inisiatif atau inovasi ke depan yang memungkinkan bisa menjadi jembatan ke arah hal tersebut. Misalnya bagaimana betul memastikan kotak suara itu di dalam setelah pasca penghitungan itu tidak terjadi yang namanya pergeseran atau mutasi suara antar caleg misalnya, atau antara kontestan pilkada misalnya. Kemudian terkait misalnya dengan partisipasi masyarakat, itu kami ingin memastikan betul bahwa proses demokrasi yang terjadi di Sulawesi Selatan dan di Kota Makassar itu tidak hanya menjadi gaweannya KPU dan Bawaslu Kota Makassar, tetapi juga menjadi bagian dari keseluruhan masyarakat yang ada di Sulawesi Selatan dan khususnya di Makassar, misalnya dengan melibatkan masyarakat sipil di dalam misalnya pengawasan partisipatif, misalnya dengan turun ke mengunjungi sekolah-sekolah atau go to school untuk memastikan betul bahwa pemilih pemula juga punya kepedulian yang sama terkait dengan demokrasi yang kita bayangkan sebagai sebaik-baiknya proses pemerintahan. Nah, terkait kemudian misalnya dengan hubungan masyarakat, maka sekali lagi dari divisi kami itu ingin memperluas jangkar relasi dengan pihak-pihak terkait, tidak hanya dengan KPU dan stakeholder misalnya di pemerintah kota atau Sulawesi Selatan, tetapi juga elemen-elemen masyarakat sipil yang lainnya untuk juga terlibat langsung di dalam proses-proses pemilu, misalnya dengan menjadi bagian dari proses pemantauan pemilu ataupun hal-hal yang memastikan betul bahwa kotak suara misalnya itu aman dan baik-baik saja setelah pencoblosan. Saya pikir itu udah ngelak. Kalau Pak Ahsan bagaimana Pak di divisi Bapak yang SDMO ya? Ya. Kira-kira langkah dan strateginya dalam mensukseskan pemilu dan pilkada ini? Ya, terima kasih Daeng Lula. Ini kalau berbicara tentang SDMO berarti apa ya? Ini bagaimana internalnya kita di Bawaslu, bagaimana kapasitasnya teman-teman pengawas itu jauh lebih meningkat. Apalagi kalau di Bawaslu itu regulasinya terus berubah. Bukan berubah dalam artian berubah yang terlalu segala. Artinya ada perbawaslu yang sebelumnya itu akan ada lagi perbawaslu baru gitu, menyangkut misalnya kampanye, dalam tahapan kampanye dalam waktu dekat ini, terus yang selanjutnya masuk pada wilayah logistik, terus sampai kepada pemilihan itu sendiri, hari haya. Nah, langkah-langkah kalau saya saat ini masih berupaya untuk meningkatkan kembali kepada prinsip penyelenggara itu dulu.
bagaimana integritas teman-teman diperkuat, semakin ditingkatkan, bagaimana diolah, itu dikembangkan pengetahuannya teman-teman, apalagi di tingkat Panwascam yang merupakan ujung tombak kami di pengawasan di Kota Makassar ini. Nanti ini ada lagi PKD yang pertama mungkin yang menjadi langkahnya dulu itu kami membekali mereka dulu dengan buku atau sebuah pegangan mereka, sehingga ketika berhadapan langsung dengan masyarakat tidak lagi kebingungan dalam menghadapi ini. Makanya kita proses peningkatannya, kita kembangkan terus, kita berikan pengetahuan. Ini sudah banyak BIMTEK, ada peningkatan, ada pelatihan-pelatihan yang kita lakukan terhadap Panwascam dan PKD. Nah, ini ke depan kita lebih kepada memberikan mereka pengetahuan, menambah. Biasanya kalau ada BIMTEK itu ada Perbawaslu baru, kita langsung panggil teman-teman. Makanya ini pola yang saya anggap memang semestinya terus kita lakukan dari grup ke grup, dari ini apa dan sebagainya, terus pola konsultasi teman-teman di kecamatan. Nah, untuk menghadapi pilkada yang kalau menurut Ketua Bawaslu Kota Makassar yang saat ini masih bisa dibilang semoga suasana ini masih terjaga ya, masih seperti ini, kita bisa dibilang kondusif lah, lumayan kondusif untuk di Kota Makassar dalam proses pemilu nanti ini. Makanya untuk meningkatkan apa yang nanti dihadapi, kita tingkatkan bagaimana teman-teman jauh lebih memahami tentang pemahaman kepemiluan undang-undangnya, supaya masyarakat juga bisa tahu. Jadi kita prosesnya itu edukatif terhadap masyarakat, menyampaikan supaya tidak ada kesalahpahaman atau pemahaman dari masyarakat ini yang mengatakan bahwa Bawaslu ini gini-gini dan begitu. Ini peningkatan itu, prinsip-prinsip teman-teman dulu mengenai integritasnya, bagaimana mereka menjunjung profesionalisme itu ya barangkali kurang lebih seperti itulah mengenai ini. Karena kita kan baru sebulan ini, kita masih mau ngegas bagaimana dan apa yang mau kita lakukan ke depan. Ini sementara kami jalankan untuk hal-hal yang menjadi prinsip-prinsipnya kita di pengawasan gitu di Bawaslu. Memang Pak baru sebulan tapi sudah banyak langkah dan strategi yang dilaksanakan di Bawaslu Kota Makassar ini. Ini Pak, pertanyaan terakhir dari kami, kira-kira harapan untuk Bawaslu Kota Makassar? Iya, terima kasih Deng Lula. Yang paling pentingnya sebetulnya adalah kepercayaan publik, kepercayaan masyarakat itu tetap terjaga atau tetap tinggi terhadap Bawaslu, mulai dari RI, Provinsi dan Kota Makassar. Dan oleh karena itu di saat yang sama kami ingin betul-betul memastikan berdasarkan dengan integritas yang juga tidak perlu diragukan dalam hal itu ingin memastikan betul bahwa demokrasi yang dibayangkan oleh masyarakat sebagai bagian dari sebaik-baiknya proses dalam pembentukan pemerintahan itu betul-betul akan kami jaga juga, sehingga kedepannya kami ingin bersama-sama dengan masyarakat untuk banyak terlibat bersama, terkhusus karena divisi kami kan di dalam partisipasi dan hubungan masyarakat itu, sehingga kami betul-betul ingin sampai pada satu kesimpulan yang sama bahwa demokrasi di Makassar itu betul-betul akan berada di tracknya, dan itu Bawaslu menjadi bagian penting dari proses itu. Saya pikir itu yang perlu ditekankan. Terima kasih. Ya, Deng Lula. Kalau saya lebih kepada perancangan, saya kan ini selama ini melihat masih ada sedikit hal yang ingin saya tambahkan. Ini ada tools untuk kinerja teman-teman di baik itu staf sampai kepada tingkat PKD, ke bawah Panwascam dan PKD. Ini makanya saat ini kami ya di SDM itu berupaya untuk bagaimana teman-teman ini laporannya itu lebih diintenskan ke wilayah, apa yang dia lakukan hari ini, apa yang dia lakukan ke depan. Ini perlu terencana, perlu ada hal yang dilakukan teman-teman ke depan. Jadi tidak hanya saya ini kan, apalagi Bawaslu ini cegah, awasi, tindak gitu. Jadi bagaimana teman-teman di kecamatan itu punya tools,
Kan alat kerja ada ini, sudah ada alat kerja teman-teman. Kalau istilahnya kami di Bawaslu itu, kita sudah punya senjata gitu. Senjatanya teman-teman di pengawas itu alat kerja itu. Makanya dari alat kerja ini kita jadikan sebagai salah satu tools bagaimana teman-teman bisa mengukur apa yang sudah dilakukan beberapa bulan terakhir ini dan bagaimana ke depan. Jadi tools-tools inilah yang akan mengukur kinerja teman-teman dan kita akan selalu melakukan evaluasi. Jadi harapan saya ada proses pelaporan yang tersistematis juga dari teman-teman, apa yang sebelumnya dan apa yang menjadi progres ke depan. Ini yang saya anggap masih sudah ada tapi masih belum begitu maksimal. Makanya saya mencoba untuk bagaimana memaksimalkan itu dengan memulai dari hal-hal yang dari internal dulu sampai kepada Panwascam dan PKD itu. Mungkin itu saja dulu untuk saat ini mengenai apa yang menjadi harapan saya ke depan. Terima kasih Pak bincang-bincang kita pada pagi hari ini dan terima kasih telah menjadi dan menyempatkan waktu untuk menjadi narasumber kita pada podcast Bawaslu Kota Makassar. Waktu juala yang akan memisahkan kita. Semoga di lain kesempatan kita bisa membahas lagi dengan tema-tema yang lebih menarik. Ya, terima kasih. Demikianlah tadi bincang-bincang kita dengan dua narasumber. Saya Deng Lula bersama kru yang bertugas mengucapkan banyak terima kasih atas perhatian Anda. Mari kita tutup dengan bersama rakyat awasi pemilu, bersama Bawaslu tegakkan keadilan pemilu.